Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat datang di video pembelajaran manajemen perkantoran di minggu ke-10, yakni kontrol produktivitas. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Reisha Indriani dengan NIM 036, rekan saya Niki Justin dengan NIM 056, dan Ayu Stianingsi dengan NIM 058. Selamat datang di video pembelajaran kontrol produktivitas. Dan di video pembelajaran ini memiliki 5 submateri, yaitu pengertian dan tujuan pengukuran kinerja. Yang kedua, teknik pengukuran kinerja. 3, balance scorecard. 4, key performance indicator. Dan yang kelima, Lean Six Sigma. Pengukuran kinerja dan tujuan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu monitoring dan pelaporan terhadap suatu aktivitas, output, dan outcome suatu program untuk melihat seberapa baik perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengukuran kinerja ini ialah mengevaluasi kepuasan pelanggan, memastikan kesesuaian antara proses dan standar yang berlaku, dan mengidentifikasi area perbaikan guna mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Ada banyak teknik atau metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Beberapa di antaranya, yang pertama balance scorecard atau BSC. BSC ini merupakan kerangka kerja yang mengukur atau mengelola suatu organisasi melalui pendekatan yang seimbang. Dan balance scorecard ini memiliki 4 perspektif, yaitu keuangan, customer, proses bisnis, dan pembelajaran sampai pertumbuhan. Yang kedua yaitu Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini merupakan nilai ukur yang digunakan untuk melihat seberapa baik atau seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuannya. KPI ini umumnya mencakup SMART atau Specific, Measurable atau terukur, Achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time bound atau memiliki waktu yang terdefinisi. Selanjutnya ada Six Sigma, yaitu metode berbasis data untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi variasi menggunakan metodologi DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Kemudian ada TQM atau Total Quality Management. Ini merupakan pendekatan sistematis dalam manajemen yang menekankan perbaikan secara menyeluruh melalui keterlibatan atau partisipasi semua anggota. Kemudian ada manajemen by objective atau MBO, merupakan sebuah pendekatan di mana memungkinkan karyawan ini menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan perusahaan, sehingga mereka memiliki lebih banyak suara atas yang mereka lakukan dan juga dapat memantau kemajuan dari tujuan tersebut. Selanjutnya, Activity Based Costing atau ABC. Ini merupakan suatu perhitungan biaya perusahaan yang diterapkan untuk mendapatkan total biaya suatu produksi. Dengan hal ini dapat dilihat di sektor mana saja yang perlu dioptimalkan untuk mendapatkan kualitas produksi dengan keuntungan yang lebih baik. Balance scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi, melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Dalam balance scorecard, kinerja organisasi diukur melalui 4 perspektif utama yang saling terkait, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif ini memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Yang kedua ada perspektif proses internal. Perspektif ini menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan, termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. Yang ketiga ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. Yang keempat ada perspektif pelanggan. Perspektif ini fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Indikator yang digunakan dalam perspektif ini bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. Key performance indicator adalah nilai ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dan seefektif apa pencapaian sebuah organisasi, karyawan, atau proyek. KPI membantu pemilik bisnis untuk memantau kemajuan dalam mencapai sasaran dan tujuan spesifik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi berbasis data. Dengan memanfaatkan KPI, sebuah bisnis memungkinkan untuk meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan profitabilitas, dan pada akhirnya mampu mencapai kesuksesan jangka panjang. Key performance indicator yang baik umumnya mencakup SMART,
Jago SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Yang pertama yaitu spesifik. Sebuah KPI harus sebaiknya memiliki fokus yang jelas dan arah. Artinya KPI harus meng-highlight area tertentu yang ingin diperbaiki atau dicapai, bukan sekedar ukuran umum. Yang kedua ada measurable atau terukur. Indikator harus bisa diukur dengan data yang jelas dan objektif. Hal ini bertujuan untuk melacak kemajuan secara akurat dan konsisten. Yang ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Sebuah KPI perlu realistis dan memungkinkan pencapaian dengan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini sumber daya bisa berarti manpower dan juga alat atau tools yang digunakan. Yang ketiga relevan. KPI harus relevan dengan tujuan utama organisasi atau departemen. Maksudnya adalah indikator ini harus berhubungan langsung dengan hasil yang ingin dicapai dan mendukung strategi yang ada. Yang ketiga ada time bound atau batas waktu. Menetapkan batas waktu yang jelas untuk KPI membantu dalam memantau kemajuan atau menilai pencapaian dalam periode tertentu. Hal ini juga membantu dalam perencanaan dan penjadwalan kegiatan. KPI atau Key Performance Indicator dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yakni yang pertama ada KPI finansial, yaitu alat untuk mengukur kinerja organisasi dari sudut pandang keuangan. Tujuan dari adanya KPI finansial ialah menilai kesehatan finansial perusahaan, serta memantau profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua ada Employee KPI. Employee KPI fokus pada kinerja dan kepuasan karyawan. Metrik ini membantu memahami seberapa baik karyawan bekerja dan seberapa terlibat mereka dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga ada KPI operasional. KPI operasional mengukur efisiensi dan efektivitas operasi sehari-hari perusahaan. Metrik ini membantu memahami seberapa baik proses operasional yang berjalan. Baiklah, berikutnya ada Lean Six Sigma, adalah metodologi manajemen yang menggabungkan prinsip Lean dan Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam suatu proses bisnis. Lean berfokus pada pengurangan pemborosan atau waste agar proses lebih efisien, sementara Six Sigma bertujuan untuk mengurangi variasi dan cacat dalam produksi atau layanan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, Lean Six Sigma membantu organisasi mencapai kinerja yang lebih baik dengan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada metodologi DMAIC yang merupakan Define, Measure, Analyze, Improve, juga Control. Untuk pengertian dari Define sendiri, di sini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan proyek, dan Measure mengumpulkan data untuk memahami akar masalahnya. Sedangkan Analyze menentukan penyebab utama ketidakefektifan. Improve menerapkan solusi yang terbukti efektif, dan yang terakhir Control memastikan perbaikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dan terakhir, kesimpulan dari presentasi kami pada video pembelajaran kali ini yaitu pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik organisasi mencapai tujuannya. Beberapa teknik yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Balance Scorecard atau BSD, yaitu mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Yang kedua ada Key Performance Indicator atau KPI, yaitu alat ukur spesifik yang digunakan untuk menilai pencapaian organisasi. KPI sendiri harus memiliki kriteria yang jelas, dapat diukur juga realistis, relevan dengan tujuan organisasi, dan memiliki batas waktu yang terdefinisi. Yang terakhir yaitu Lean Six Sigma, menggabungkan prinsip Lean untuk mengurangi pemborosan dan Six Sigma untuk mengurangi variasi proses, guna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak sampai akhir. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.